Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu, tapi izinkan saya membuka masker ya teman-teman semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Terima kasih Bapak Kliwon. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami pada pagi hari ini diizinkan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Setiap kami biar boleh mendapatkan rema ya Tuhan. Apa yang mau Tuhan ubah di dalam kehidupan kami, Tuhan ubah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena kami percaya firman-Mu lah yang hidup. Hanya firman-Mu lah yang boleh menjadi benih yang tumbuh subur di dalam kehidupan kami, di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Aku percaya bahwa kita semua di tempat ini maupun juga yang berada di Zoom itu semua tuh anak-anak muda yang keren-keren semua gitu kan. Mau usianya berapapun kita punya jiwa muda yang terus berapi-api. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu yang belum kenal, namaku Albert Wijaya. Kerennya adalah Al. Oke, langsung ada yang nyapa perempuan kan. Oke. Panggilannya atau boleh disapa Al. Ya. Aldabaran atau juga Aldi CJR boleh ya teman-teman semua ya, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Tapi gini, tema aku adalah yuk melayani. Sekarang aku ajak semua yang baik di Zoom, baik yang di Rusing, semua boleh berkata 1, 2, 3 yuk melayani. Yuk melayani. Itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Sekarang nanti aku akan minta tolong Bu Lili untuk membacakan firman Tuhannya. Tapi aku tambahin dikit ya, kita harus baca konteksnya terlebih dahulu. Mulai dari perikopnya ya Bu Lili, tapi nanti sabar teman-teman. Sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu. Ketika tadi kita sama-sama berkata bahwa yuk melayani, itu untuk diri kita sendiri. Tahu nggak melayani itu apa? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, melayani itu adalah sebuah kata yang bermakna melakukan sesuatu. Jadi itu kita menjadi sebuah atau menjadi seseorang yang bertindak sebagai subjek, bukan objek. Nah, kita bilang dulu melayani. Ketika kita berbicara melayani, bertindak sesuatu, melakukan sesuatu, berarti ada sebuah action yang dilakukan. Ada sebuah tindakan nyata yang kita lakukan. Nah, aku mau kasih ilustrasi, mau kasih contoh. Di sebelahku ada rekan aku, saudaraku yang keren banget nih, ada Joko. Sini Joko, maju berdiri sendiri. Ini dia cocok banget nih. Ini Joko ini. Kalau aku bilang aku melayani Joko, Joko mau ke toilet, yuk aku gandengin. Gitu. Namanya melayani. Joko yang dilayani sama aku. Aku melayani Joko. Tapi kalau aku bilang, Joko, bagi duit dong. Ada. Kalau itu, aku yang meminta sama Joko. Joko berusaha melayani permintaan aku. Silakan duduk Joko. Terima kasih Joko. Itu contoh melayani dan dilayani. Ketika kita berbicara mengenai melayani, kita menjadi sebuah subjek, bukan objek. Tadi perbandingan cerita pertama adalah aku yang sebagai subjek. Aku melayani Joko untuk ke toilet. Yang kedua adalah aku sebagai objek. Ketika aku meminta Joko untuk membagi duitnya. Melayani aku untuk membagi duit kepada aku. Nah sekarang aku mau coba kita buka firman Tuhan di Matius ya Bu Lili 28. Dari perikop terlebih dahulu. Nanti aku akan bilang stop, Bu Lili stop. Ayat dari 16, tapi sebelumnya ada perikop kan Bu? Oke. Cepat Bu, waktu ini Bu, cepat Bu. Matius 28 ayat 16. Oke. Perikopnya perintah untuk memberitakan Injil. Yes. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Oke, stop Bu. Tadi perikopnya adalah
Perintah untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil. Oke, dicatat ya, perintah untuk memberitakan Injil. Sekarang ketika kita berbicara mengenai perintah untuk memberitakan Injil, apakah kita harus keluar sana dengan berkata bahwa Pak Kliwon, Matius 28 ayat sekian, sekian, sekian. Bukan soal itu. Kalau tadi Pak Kliwon berkata, Pak Kliwon bukan lulusan D1, belum pernah belajar teologi ya. Kita semua di sini mungkin ada yang pernah belajar teologi ataupun tidak. Tapi yang kita percayai sama-sama adalah kita membaca firman yang sama. Kita membaca kitab yang sama, kita membaca Alkitab yang sama. Amin. Oke, next Bu, langsung 17. Ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Stop. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Berarti kita yang di bumi, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita memiliki kuasa. Otoritas ada di tangan kita. Makanya tadi aku sudah bilang bahwa kita bisa menjadi seorang subjek. Kita bisa menjadi pribadi yang punya otoritas. Tuh, next Bu, 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Stop. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan memerintahkan. Jadi tadi perikopnya adalah memberitakan Injil. Tapi apakah tadi aku sudah kasih contoh? Pak Kliwon apakah keluar sana dengan berkata bahwa firman Tuhan berkata? Begitu, enggak dong. Tapi di perikop, di ayat 19, Tuhan berkata bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu berbicara kepada kita, suruh kita pergi, betul. Dan kita diminta untuk menjadi subjek dan bukan objek. Next Bu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, stop Bu. Dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kalau orang berbicara mengenai, ini aku sekali lagi ya, aku nggak akan berbicara terlalu jauh mengenai hermeneutik dan lain-lain, mengenai hal apapun di dalam firman ini, tapi yang aku dapatin, yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan ingin aku bagikan adalah Tuhan tuh bukan berbicara, Tuhan tuh mau ngasih tahu kita bukan mengenai bahwa oh keluar sana, yuk ajak gandeng, baptis dalam nama Tuhan Yesus. No, bukan itu. Tapi lebih kepada bagaimana kita menjadi seorang subjek yang bisa membawa nama Tuhan, membawa nama Allah, nama Bapa, nama Anak, supaya apa? Bisa menjadi contoh. Percuma ketika Tuhan bilang pergi, kita menjadi seorang subjek, tapi kita nggak membawa nama Tuhan. Kita nggak bisa menjadi contoh. Next Bu. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Stop. Ajarlah segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kita diminta untuk menjadi seorang guru. Tuhan nggak minta kita tuh untuk keluar sana menjadi subjek gagah-gagahan, tapi Tuhan tuh meminta kita menjadi seorang guru. Ada peribahasa bilang, guru kencing berdiri, murid kencing jongkok. Enggak deh, berlari. Berlari, jadi contoh. Lah, mana bisa kalau kita tuh diminta untuk mengajar, ajarlah mereka gitu. Tapi kita nggak menjadi contoh. Itu. Jadi ketika kita mau melayani, orang bilang, tadi kita sudah tahu bahwa apa itu melayani dan sekarang siapa yang bisa melayani. Jadi tadi aku sudah berkata bahwa kita awali dengan kita semua berkata yuk melayani. Berarti kita semua bisa melayani. Kenapa kita harus melayani? Karena apa? Karena itu perintah Tuhan. Terus bagaimana cara kita melayani? Tadi sudah ada contoh. Aku dan Joko. Masih ada lagi. Ketika sudah berbicara bagaimana, kapan kita bisa melayani? Tadi sudah Tuhan bilang, pergilah. Jadi contoh, jadi guru. Tuhan nggak bilang, pergilah setiap pagi. No, Tuhan nggak bilang juga, pergilah setiap malam. Enggak, Tuhan bilang pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Tuhan nggak berbicara mengenai waktu. Tuhan berbicara mengenai perintah.
Next Bu, ada dikit lagi Bu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan tutup dengan manis. Tuhan tutup dengan manis dengan berkata, kau pergi, kamu nggak sendiri. Aku temani, aku sertai, aku tuntun. Jadi perlengkapan kita lengkap. Karena pribadinya sendiri yang menyertai kita. Aku sering banget, banyak orang bilang, oh melayani itu tuh harus di mimbar. No, melayani itu tuh harus main musik yang keren seperti Kak Ferry. No. Apapun yang kita lakukan itu bisa melayani. Tadi sudah contoh, bahwa mengantar Joko ke toilet itu pun bisa melayani. Ketika aku bilang sama Joko, Joko aku butuh duit, tolong aku. Joko memberi itu sudah melayani. Jadi jangan kita selalu menilai atau menganggap esensi dari sebuah melayani itu adalah di atas mimbar. Atau esensi dari sebuah melayani itu adalah di dalam sebuah gedung gereja. Atau di dalam sebuah tempat ministry. No. Esensi melayani adalah perintah Tuhan untuk kita pergi keluar. Jadi kita sama-sama pagi hari ini belajar. Aku ulangi, apa itu melayani? Melakukan segala sesuatu. Siapa yang bisa melayani? Kita semua. Dan bagaimana cara melayani? Kita bisa melakukan apapun. Kenapa kita harus melayani? Karena itu adalah perintah Tuhan. Dan yang terakhir, kapan kita bisa melayani? Setiap waktu. Jadi sebuah quotes berkata, kita nggak disponsori ya ini. Sekali lagi, ini nggak disponsori. Tapi Tokopedia pernah berkata bahwa mulai aja dulu. Nah sekarang kita sama-sama ditantang, mulai aja dulu. Ambil bagian kita. Kita semua dikaruniakan sama Tuhan dengan talenta-talenta masing-masing. Albert tidak akan sama dengan Pak Abu yang jago main gitar. Albert nggak bisa sama dengan Bapak Gito yang jago main bass atau main gitar. Dan Pak Gito juga nggak bisa sama mungkin dengan Joko talentanya. Tapi kita punya talenta masing-masing yang bisa kita pergunakan untuk melayani. Ambil bagian, karena tadi kita sudah komitmen di awal bahwa kata yuk melayani itu tuh bukan untuk keluar. Albert nggak bilang ke Pak Chandli, Pak Chandli yuk melayani. Bukan. Tapi itu untuk diri kita sendiri. Yuk melayani. Oke, sekian dari Albert alias Al, kita tutup dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami diingatkan untuk kami boleh melayani ya Tuhan. Kami mau ambil bagian, kami mau ambil komitmen untuk kami bersama-sama melayani ya Tuhan. Karena kami tahu kami nggak sendiri. Dan kami mau melayani bukan karena motivasi kami untuk mencari sesuatu, tapi melayani kami untuk motivasi menjadi contoh dan membawa nama Tuhan kemanapun kami pergi. Pakai kami ya Tuhan untuk kami boleh menjadi alat-alat-Mu, menjadi contoh-Mu untuk membanggakan nama Tuhan ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, pakai kami. Karena semua dimulai dari kami ya Tuhan. Kami mau ambil komitmen ya Tuhan untuk kami mau melayani Tuhan ya Tuhan. Di dalam apapun bagian kami, di dalam apapun pekerjaan yang kami lakukan, di dalam apapun aktivitas yang kami kerjakan. Kami mau mengambil komitmen untuk kami melayani. Melayani pribadi-Mu ya Tuhan. Pribadi Allah, pribadi Anak dan pribadi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Tuhan yang sertai komitmen-komitmen kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.